Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi cedera olahraga dan jenis-jenis cedera olahraga. Yang pertama yaitu definisi cedera olahraga. Cedera olahraga memiliki arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk ruda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan otot, persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga. Baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma. Adapun beberapa jenis cedera olahraga, yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang terkilir juga salah satu kejadian yang paling banyak ditemui saat olahraga. Saat Anda melakukan aktivitas fisik yang melibatkan berlari, melompat, seperti bermain sepak bola, bisbol, dan lain-lainnya, biasanya pergelangan kaki terkilir disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau jaringan yang menghubungkan satu tulang ke tulang yang lainnya. Yang kedua, cedera tulang kering. Jenis cedera olahraga satu ini terjadi ketika peradangan otot. Biasa terjadi pada saat berolahraga, lari, atau yang berhubungan dengan melompat seperti basket atau voli. Penyebab lain juga bisa terjadi karena pelatihan yang berat seperti lari panjang di jalan aspal atau menanjak atau menurun yang membuat moms mempercepat laju lari secara tiba-tiba. Nyeri yang dirasakan biasanya terasa di bagian tulang kering kaki, bahkan bisa terasa sampai betis. Jenis cedera ini biasa dikenal dengan shin splints. Jika mengalami cedera ini, kompres dengan air dingin untuk meringankan rasa nyeri. Jika beberapa jam sakit tak kunjung hilang, langsung periksakan pada dokter. Yang ketiga, nyeri pinggang. Biasanya rasa nyeri ini akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon, atau otot sobek. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan Anda membutuhkan lebih banyak istirahat. Yang keempat yaitu cedera bahu. Cedera bahu mencakup sejumlah besar cedera olahraga akibat diskolasi misaligmen, ketegangan otot atau keselio ligamen. Atau bahu adalah sendi tubuh terlemah dan biasanya memiliki kerja paling keras selama aktivitas atletik. Cedera bahu biasanya terjadi karena disebabkan oleh kurangnya fleksibilitas, kekuatan atau stabilitas. Perawatan cedera bahu dimulai dengan istirahat dan kompres es untuk membantu meringankan rasa sakit dan pembengkakan. Rasa sakit yang bertahan lebih dari 2 minggu harus dievaluasi oleh ahli terapi fisik. Kemudian yang kelima yaitu kram otot. Kram otot juga merupakan kondisi yang paling sering terjadi antara berolahraga, apalagi jika olahraga yang tidak diawali dengan pemanasan atau peregangan otot. Kram otot ini biasa terjadi pada semua bagian tubuh, namun paling sering terjadi di bagian kaki. Selanjutnya yaitu cedera lutut. Persendian lutut sangatlah rumit. Mereka menanggung banyak benturan dan keausan selama Anda beraktivitas, sehingga lebih rentan cedera. Robekan pada anterior cruciate ligament atau ACL sering kali terjadi, seperti tulang rawan robek, diskolasi, dan patah tulang. Dampak dari cedera lutut bisa sangat menyebabkan kesakitan dan melemahkan lutut dari waktu ke waktu yang terkadang membutuhkan operasi cedera. Selanjutnya yaitu cedera siku. Cedera siku adalah jenis cedera olahraga yang biasa terkait dengan olahraga tenis, badminton, dan olahraga lainnya. Cedera siku melibatkan peradangan tendon di bagian luar siku yang disebabkan oleh sobekan kecil pada area tendon. Orang yang terkena cedera ini dapat mengenakan penahanan khusus pada lengan bawah untuk membantu mengurangi tekanan pada area yang sakit. Cedera selanjutnya yaitu cedera hamstring.
Otot hamstring terletak di bagian belakang paha. Sayangnya otot hamstring bisa kencang dan rentan terhadap ketegangan. Teknik peregangan yang buruk atau kurangnya peregangan dapat menjadi penyebab robekan atau hamstring. Seringkali seorang atlet dengan robekan hamstring akan mengalami memar di bagian belakang paha atau lutut. Selanjutnya itu gegar otak. Olahraga yang membutuhkan kontak antar pemain seperti sepak bola sangat rentan terkena cedera gegar otak ini. Ini terjadi sangat cepat ketika kepala tiba-tiba terbentur dan menyebabkan otak bergeser ke dalam tengkorak atau terkadang merusak jaringan yang menahannya. Ada gegar otak ringan dan ada gegar otak berat. Gejalanya dimulai dari sakit kepala, pusing, mengantuk, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Mungkin itulah materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.